Anda pernah menghirup oksigen murni dari tabungnya atau dari kemasan kain yang biasa dijual di apotek? Apa rasanya? Segar, fresh gitu ya. Google sudah menggunakan oksigen lebih dari 1 dekade untuk menyegarkan karyawannya yang sampai hari ini berjumlah lebih dari 100.000 orang. Apa yang dilakukan Google dengan oksigen tersebut? Yuk kita simak video berikut ini. Semenjak awal didirikan oleh Sergey Brin dan Larry Page, orang-orang di seluruh perusahaan banyak mempertanyakan keuntungan adanya manajer di perusahaan tersebut. Skeptis itu muncul dari beberapa budaya teknokratis. Seorang software engineer, Eric Flack, mengatakan, "We are a company that built by engineers to engineers." Kebanyakan engineer kan hanya ingin menghabiskan waktu di depan komputernya, melakukan coding, mendebug aplikasi, nggak berkomunikasi dengan bos atau mengawasi pekerjaan orang lain. Mereka sudah memiliki kepercayaan bahwa manajemen itu lebih banyak melakukan kerusakan dibandingkan keuntungan, mengganggu kerja, dan hanya sebagai seorang penghasil tugas saja. Beberapa tahun awal perusahaan berjalan, Larry dan Sergey benar-benar bertanya, "Do we need managers?" Tahun 2002 mereka melakukan eksperimen dengan memangkas engineering manager dalam upaya mendobrak hambatan untuk pengembangan ide yang cepat. Eksperimen itu hanya berlangsung beberapa bulan aja. Mereka kewalahan ketika banyak tim membernya secara langsung konsultasi ke Larry dan Sergey berkenaan dengan hal teknis, strategi, hingga hal kecil dalam operasional perusahaan. Untuk membuktikan keuntungan adanya level manager, di tahun 2006, Larry dan Sergey mendatangkan Laszlo Bock untuk mengepalai divisi Human Resources, yang kemudian berganti menjadi People Operations. Di awal tugasnya, People Operation mengelola performance review termasuk di dalamnya Annual 360 Degree Assessment. Selain itu juga melakukan survei karyawan tentang career development, competition benefit, dan company culture. Setahun kemudian, Bock merekrut Prasad Sethi dari Capital One untuk mengepalai People Analytics Group. Dia menantang Sethi untuk menggunakan strategi business operation dengan data-driven decision di divisi HR. Sethi menerima tantangan tersebut dengan merekrut beberapa PhD yang serius melakukan riset. Tim ini berkomitmen untuk melakukan perubahan di organisasi. Kami ingin menghasilkan hipotesa dan membantu memecahkan masalah dan pertanyaan perusahaan dengan menggunakan data. People Analytics melakukan proyek pertama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Pada awal 2009, Laszlo Bock mempresentasikan serangkaian pertanyaan dari penelitiannya terdahulu kepada Sethi. Pertanyaan tersebut yang sering muncul dan menonjol sejak perusahaan didirikan. Do we need managers? Untuk menemukan jawabannya, Google meluncurkan proyek Oksigen, sebuah inisiatif yang berjalan beberapa tahun yang tumbuh menjadi program komprehensif, yang mengatur perilaku manajemen dan mengolahnya melalui komunikasi dan pelatihan. Hingga akhirnya perusahaan menunjukkan peningkatan yang signifikan secara statistik di berbagai bidang efektivitas dan kinerja manajerial. Lalu, apa sih yang dievaluasi selama survei itu? Karena People Analytics pada intinya adalah tentang mengajukan pertanyaan yang baik untuk memandu pengumpulan data yang berguna. Studi kasus Google Oksigen dimulai dengan mendefinisikan pertanyaan kunci survei yang dilakukan. Apakah manajer benar-benar membuat perbedaan dalam sebuah tim? Tantangan datang dengan harus membangun basis data yang andal berdasarkan pengetahuan dan keterampilan employee mereka. Itulah sebabnya proyek Oksigen dirancang untuk bertahan selama 5 tahun. Untuk memastikan bahwa itu memberikan manfaat jangka panjang bagi employee. Selain itu, pengumpulan data akan terjadi tepat dari lapisan paling bawah untuk menjawab pertanyaan kunci. Tidak ada gunanya hanya memiliki pandangan top-down tentang apa yang terjadi di tingkat operasional. Tetapi mereka harus menangkap realitas tenaga kerja mereka dengan mengumpulkan data langsung dari sumbernya. Gak mengherankan, penelitian dimulai dengan menanyakan alasan mantan pekerja meninggalkan perusahaan.
untuk mengetahui apakah tingkat pergantian karyawan terkait dengan ketidakpuasan terhadap manajemen. Selanjutnya, mereka berusaha untuk memperdalam hubungan antara indikator kinerja dan keterlibatan manajemen dengan menginterogasi manajer di tingkat perusahaan yang lebih tinggi dan lebih rendah untuk mengumpulkan lebih banyak data. Lalu apa kesimpulan peneliti? Dengan mengumpulkan data ini, para peneliti dapat menunjukkan hubungan antara kualifikasi manajer dan indikator kinerja, kepuasan dan retensi karyawan. Dengan demikian, basis informasi dibangun untuk mendukung langkah-langkah yang relevan dalam perekrutan, evaluasi, dan pelatihan. Berikut adalah ringkasan pengetahuan yang diperoleh dari kasus Google Oxygen. Yang pertama, SDM dan People Management perlu mendukung keputusan data dan manajemen mereka, yang harus diimplementasikan ke dalam proses rekrutmen, evaluasi, dan pelatihan. Yang kedua, People Analytics bertujuan untuk menjunjung tinggi manfaat jangka panjang, mendasar pada pengumpulan informasi yang dapat diandalkan dan membangun data historis untuk memprediksi tindakan terbaik yang akan diambil. Yang ketiga, penelitian harus dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari orang-orang di setiap tingkat organisasi, bukan hanya untuk menganalisis pandangan top-down dari tim. Yang keempat, manajer adalah kunci untuk metrik tim dan kinerja pekerja yang baik yang membutuhkan kombinasi antara teknis dan soft skill. Oxygen Project mengimplementasikan People Analytics dengan sangat baik. Dimulai dari pertanyaan sebagai sebuah tujuan. Do we need managers in our organization? Kemudian mengumpulkan semua data yang hanya berhubungan dengan tujuan tersebut untuk mengerucutkan sumber data dan tujuannya. Setelah itu, melakukan analisa dan menghasilkan insight dengan 8 kriteria manajer di dalam Google Oxygen. Sehingga menghasilkan wisdom atau knowledge. Lalu, gimana dengan Human Resource Division Anda? Apakah juga akan mengubah pola pikirnya menjadi People Operations? Agar bisa menghasilkan knowledge atau wisdom dalam peningkatan bisnis Anda ke depannya? Mari mulai lakukan data-driven business decision untuk keputusan bisnis yang lebih cepat, tepat, dan akurat.